Pilpres masih jauh, awas manuver politik kekuasaan iblis. Istana Iblis, menjelang Pesta Demokrasi 2024 mendatang, politik Indonesia sangat panas. Namun saat ini sudah ada pihak atau golongan sedang tergesa-gesa mendeklarasikan diri sebagai peserta pemilu. Mereka bergerak dengan melakukan segala cara untuk meyakinkan umat atau rakyat agar ke depan berpihak kepada mereka. Rakyat harus berhati-hati, jangan sampai Anda tertipu dengan cara-cara curang yang kini mereka sedang gencarkan. Ingat, Pilpres masih jauh. Tapi, kenapa mereka memaksakan diri? Yang suka memaksakan kehendak itu hanya iblis. Hati-hati, mereka bisa jadi menggunakan cara politik iblis yang suka memaksa dan memecah belah. Kamu mau tahu gaya politik iblis? Silahkan simak artikel berikut yang dikumpulkan oleh Istana Iblis. Praktek politik sudah ada sejak pertama kali manusia diciptakan, Nabi Adam. Yaitu saat Nabi Adam menjadi korban intrik politik yang dilakukan oleh iblis. Iblis adalah jin yang melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Setelah melakukan renung-renung bil hikmah terhadap Quran Surat Al-Kahfi ayat 50, maka sampailah pada satu pemahaman. Dan sungguh luar biasa Al-Quran mendeskripsi. Iblis yang songong itu mestinya tak patut menginterupsi otoritas Allah. Apalagi sampai membangkang. Kala manusia dideklar sebagai pemimpin di bumi, malaikat pernah interupsi, tapi Allah menjelaskan padanya bahwa ilmumu masih cetek. Masih seuprit. Malaikat sadar akan kapasitas ilmu Allah tak terhingga. Akhirnya legowo, manut. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran ini lebih pada pembangkangan politik. Kalimat pada ayat yang berbunyi, afattahizunahu wa suriyatahu aulia menduni, menunjukkan manuver politik kekuasaan iblis. Karena iblis enggan dipimpin oleh manusia, sebagai makhluk yang mendapat transfer kewenangan dari Allah sebagai pemimpin di bumi. Ingat ya, transfer kewenangan itu bukan tanpa alasan. Otoritas kekhalifahan diberikan atas dasar verifikasi ilmu pengetahuan. Malaikat dan iblis gak punya poin-poin yang verified sebagai khalifah filar. Maka atas standar yang kualifit, manusia dideklar Allah sebagai pemimpin khalifah filar. Iblis semua atas keputusan ini, lalu membangkang. Lagi-lagi persoalannya adalah terkait kekuasaan. Soal authority. Politik kekuasaan dan pembangkangan pertama terjadi sejak manusia ada. Bisa jadi ini peristiwa meritokrasi pertama kali. Karena suatu kepemimpinan diserahkan pada yang berilmu pengetahuan. Eligible secara ilmu pengetahuan. Sebagaimana transfer of authority Allah kepada Adam alaihissalam sebagai khalifah filar. Iblis yang terbakar cemburu dengan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Adam, melancarkan tipu muslihat yang menyebabkan Nabi Adam melanggar perintah Allah. Karena pelanggaran itu Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Di bumi yang kita tinggali saat inilah anak keturunan Nabi Adam pun tumbuh dan berkembang. Tekad iblis untuk menyesatkan manusia tak berhenti sampai di situ. Iblis ingin sebanyak mungkin manusia bersama dengannya masuk neraka. Politik gaya iblis adalah menggoda dan menyesatkan. Mereka akan terus berupaya dengan segala cara untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan kebaikan. Dalam sejarah, korban berikutnya adalah anak keturunan Nabi Adam yang diprovokasi hingga terjadi pembunuhan. Itulah kasus pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah manusia yang dikenal dengan kisah Habil dan Kabil. Seiring berjalannya waktu, proyek penyesatan manusia tak hanya dilakukan oleh pasukan iblis, tapi juga oleh jenis manusia sendiri, yaitu manusia yang telah terpedaya dan menjadi pengikut iblis. Jin dan manusia yang aktif menggoda dan menyesatkan manusia disebut syaitan. Cara menggoda dan menyesatkan pun semakin canggih sesuai perkembangan zaman. Jika dulu mungkin dengan cara tradisional dan bersifat manual, dan sekarang menggunakan teknologi dan peralatan canggih. Outputnya sama saja, yaitu manusia tersesat dari jalan kebaikan dan manusia berperilaku melanggar aturan dan perintah Allah. Namun, Allah menegaskan bahwa segala tipu daya syaitan itu lemah. Godaan dan upaya penyesatan hanya efektif bagi manusia yang lemah iman. Sementara segala godaan dan penyesatan tak berlaku bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat pada Allah. Hal itu tergambar pada deklarasi iblis saat mencanangkan tekadnya untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia. Tapi ia akui sendiri bahwa politik iblis takkan berlaku bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, yaitu orang-orang yang ikhlas. Terima kasih saudara-saudaraku.
sebangsa dan setanah air. Sebarkan ke semua media sosial kalian agar umat dan atau rakyat tercerahkan. Jangan lupa komentar, suka dan subscribe.